Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Resti dalam pelajaran sejarah Indonesia. Video ini untuk kamu yang ada di kelas 10 ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya mengenai masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Nusantara. Mudah-mudahan sudah menguasai materinya ya. Kayak kita nonton drakor, kalau belum tahu episode sebelumnya agak susah koneknya nanti dengan episode berikutnya. Ayo, siapa yang suka nonton drakor? Oke, tanpa berpanjang-panjang, kita langsung masuk saja ke materinya ya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai faktor pendorong. Faktor pendorong masuknya agama Islam dan kebudayaannya ke Nusantara. Yang pertama, faktornya adalah ajaran Islam itu dipandang sebagai ajaran yang sederhana dan mudah dimengerti. Persyaratan untuk masuk Islam juga dianggap mudah karena hanya cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti itu. Jadi tidak ada ritual khusus, upacara khusus seperti itu ya. Yang kedua, penyebaran Islam itu dilakukan secara damai. Jadi tidak ada yang melalui peperangan, kekerasan dan lain sebagainya seperti itu. Yang ketiga, keruntuhan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Kita tahu ya, kedua kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha. Dan kedua kerajaan ini wilayah kekuasaannya itu sangat luas dan juga pengaruhnya sangat luas. Jadi ketika kedua kerajaan ini mulai runtuh, datanglah kebudayaan Islam yang akan nanti menggantikan kebudayaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Seperti itu. Lalu faktor yang keempat adalah agama Islam itu tidak mengenal kasta dan juga tidak membeda-bedakan suku dan strata sosial di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu ya, agama Hindu dan Buddha sebelumnya kan mengenal sistem kasta. Nah, agama Islam itu dipandang menarik oleh bangsa Indonesia karena tidak ada lagi pembedaan kasta, strata sosial di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Oke, kita akan lanjut mengenai pembahasan teori. Nah, teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini berasal dari Gujarat. Ada yang tahu Gujarat di mana? Ya, betul sekali. India. Teori ini mengemukakan bahwa Islam diperkirakan itu berasal dari Gujarat yang dibawa oleh para pedagang sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah ada Pisnevel, ada Snokhrogronje, ada juga J.P. Moqueta. Seperti itu. Lalu, beberapa bukti yang mendukung teori ini adalah yang pertama, adanya penemuan makam Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297 di Kerajaan Pasai dan juga makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang berangkat tahun 1419. Nah, kedua makam ini itu batu nisannya mirip dengan yang ditemukan di Kambai, Gujarat. Makanya diperkirakan bahwa Islam di kedua daerah ini itu berasal dari Gujarat. Lalu yang kedua, bukti yang mendukungnya adalah ada catatan dari seorang pelaut yang berasal dari Venesia, Italia. Kita sudah tahu ya, pelaut yang sangat terkenal namanya Marco Polo. Beliau ini menjelajahi dunia dan membuat catatan-catatan penting sepanjang perjalanannya. Salah satunya adalah beliau mengemukakan bahwa pernah singgah di sebuah tempat yang beliau tulis namanya Perela. Nah, kita kenal dengan sekarang sebutannya Perla atau wilayah Aceh gitu ya. Beliau singgah pada tahun 1292. Kelemahan teori dari teori Gujarat ini adalah yang pertama, masyarakat di Samudra Pasai itu menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat di Gujarat itu lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Jadi ada perbedaan nih. Nah, itu yang kemudian melemahkan teorinya. Lalu yang kedua, saat Islamisasi ke Samudra Pasai, itu di Gujarat masih mayoritas agamanya Hindu. Jadi belum banyak yang beragama Islam seperti itu. Itu teori yang pertama. Lalu teori yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia ini diperkirakan berasal dari Persia atau sekarang kita kenal dengan wilayah Iran. Tahu ya Iran? Nah, tokoh yang mengemukakan teori ini adalah ada Hussein Jayadiningrat
dan juga Umar Hussein. Oke, mengenai teori ini ada beberapa bukti yang mendukung. Yang pertama, ada peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein. Ini adalah cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh orang-orang Syiah yang ada di Iran, gitu ya. Jadi mayoritas orang-orang Iran itu alirannya Syiah dan sangat menjunjung Husain bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu Nabi Muhammad dan meninggal pada tanggal 10 Muharram. Dan di Sumatera Barat ada sebuah peringatan yang kita kenal dengan peringatan Tabui atau Tabot. Nah, itu ada di Sumatera Barat, ada di Bengkulu, di Pulau Jawa juga ada beberapa ritual seperti pembuatan bubur suro seperti itu. Yang ketiga, maraknya aliran Syiah yang ini identik sekali dengan negara Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia. Itu. Lalu bukti mendukung lainnya adalah ada kesamaan ajaran Sufi yang berkembang di Nusantara dan juga yang berkembang di Iran seperti itu. Lalu berikutnya penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab. Ada juga kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. Ada juga perkampungan Leran atau Leren di Giri, daerah Gresik. Ini adalah perkampungan yang sangat terkenal dulu pada saat banyak interaksi antara pedagang Islam dengan pedagang di Nusantara. Ini adalah pelabuhan yang ramai sekali digunakan untuk para pedagang singgah seperti itu. Lanjut. Ada kelemahan dari teori ini. Yang pertama, kalau dikatakan bahwa Islam itu masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah itu masih pada masa kekhalifahan Umayyah yang berada pusatnya itu ada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Jadi agak kecil kemungkinannya katanya untuk ulama Persia ini menyebarkan Islam secara besar-besaran ke Nusantara. Jadi ini dianggap sebagai kelemahannya gitu ya. Oke, kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori Mekah. Menurut teori ini, Islam itu dibawa oleh para musafir Arab atau Mesir pada abad ke-7 Masehi. Beberapa tokoh yang mendukung teori ini adalah ada Vander, ada Anthony H. Jones, ada banyak nih, ada Buya Hamka, ada Yunus Jamil, Crawford, dan lain-lain seperti itu ya. Banyak tokoh yang mengemukakan teori Mekah ini. Beberapa bukti yang mendukung. Yang pertama yaitu ditemukannya makam Islam tertua di Indonesia, tepatnya ada di Gresik. Ini makam sangat terkenal sekali. Ini makam tertua yang berangka tahun, yang menggunakan tulisan atau kaligrafi Arab gitu ya. Ini adalah makam Fatimah binti Maimun berangka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Banyak sekali para ahli yang menyebutkan bahwa ini adalah masa-masa awal mula Islam itu masuk ke Nusantara. Bisa jadi juga jauh sebelum ini sudah masuk ke Nusantara gitu ya. Lalu bukti yang mendukung yang kedua adalah ditemukannya perkampungan Arab di pantai barat Sumatera seperti itu. Jadi mereka sudah banyak mendirikan perkampungan-perkampungan dan ini menandakan adanya interaksi antara orang-orang Arab dengan orang-orang yang ada di Nusantara. Interaksi itu tentunya bukan hanya interaksi dagang ya, tapi juga mereka dari interaksi tersebut juga menyebarkan agama Islam dan kebudayaan-kebudayaan Islam lainnya seperti itu. Berikutnya, bukti yang mendukung Kerajaan Samudra Pasai itu menganut mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i ini dulu sangat sampai sekarang ya, itu adalah mazhab yang paling besar atau paling banyak digunakan di Mekah. Nah, sedangkan tadi kalau di Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi, makanya jadi lebih kuat dari sisi kesamaan mazhabnya itu dengan teori Mekah ini. Lalu juga adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang itu banyak ditemui di budaya Islam yang ada di Mesir gitu ya, penggunaan gelar
Al-Malik, seperti itu. Kelemahan untuk teori ini memang tidak ada catatan yang pasti ya, yang menjelaskan mengenai peran bangsa Arab dan proses penyebaran Islam di Indonesia, seperti itu. Oke, nah sudah 3 teori kita bahas di video kita kali ini. Menurut kalian mana nih yang paling kuat atau yang paling lemah teorinya? Oke, tadi teori apa aja? Yang pertama ada teori Gujarat, betul. Yang kedua adalah teori Persia, yang ketiga adalah teori Mekah. Dari kelemahan dan bukti yang mendukung masing-masing teori tersebut, menurut kalian mana yang paling kuat atau paling lemah? Nah, silakan komen ya di bawah sebanyak-banyaknya. Menurut kalian mana yang pendapat kalian itu lebih kuat atau lebih lemah? Nah, yang pasti proses masuknya Islam ke Nusantara itu kan melalui proses yang sangat panjang gitu ya. Jadi uh, wilayah yang disebarkannya pun di Nusantara itu sangat luas. Interaksi kita dengan para pedagang luar negeri dari Asia kebanyakan gitu ya, itu pun sangat banyak gitu ya. Jadi mungkin ada satu daerah yang mendapatkan Islam dari Gujarat, atau ada satu daerah yang memang dia khasnya oh ini adalah dari Arab misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Yang pasti karena proses yang panjang tersebut, masing-masing teori itu mempunyai kekuatan dan kelemahannya tersendiri seperti itu. Oke, baiklah, mudah-mudahan materi yang saya sajikan pada video ini bisa difahami dan bisa bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya, tentunya dengan pembahasan-pembahasan lain yang menarik mengenai pelajaran sejarah dan lainnya, seperti itu. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.